Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Elektronika Analog mengenai pengenalan operasional amplifier atau penguat operasional. Jadi, materi ini akan membahas dasar-dasar dari op-amp, karakteristiknya, kemudian jenis-jenis dari op-amp yang meliputi inverting dan non-inverting op-amp, kemudian metode-metode yang dimana sebuah op-amp digunakan sebagai komparator atau pembanding yang akan membandingkan dua buah sinyal input. Dan pada bagian akhir video, saya akan menjelaskan latihan soal mengenai materi yang sudah dibahas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Faris Prayoga, mahasiswa semester 3, jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk kedepannya, mulai dari saat ini, video yang akan diupload pada channel ini akan mengulas kembali materi-materi yang sudah dibahas pada mata kuliah Elektronika Analog di pekan sebelumnya. Jadi ini merupakan materi pekan pertama dari mata kuliah tersebut. Baik, kita mulai. Jadi apa itu op-amp? Op-amp dari operational amplifier atau bisa kita sebut sebagai penguat operasional merupakan sebuah rangkaian penguatan yang cukup lengkap dalam bentuk rangkaian terpadu atau bisa kita sebut integrated circuit atau IC. Jadi IC op-amp ini mempunyai 8 kaki atau 8 pin, dan ukuran dari op-amp ini cukup kecil, bisa diukur sekitar 1 ruas jari. Op-amp sendiri mempunyai sifat-sifat atau karakteristik. Di antaranya yang pertama adalah penguatan tegangan yang sangat besar. Jadi sesuai dengan namanya, op-amp mempunyai fungsi penguatan tegangan input yang nilainya cukup kecil menjadi sangat besar di bagian outputnya. Kemudian yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Di sini impedansi bisa kita sebut tahanan kapasitif dan tahanan induktif. Jadi tahanan di bagian input op-amp itu sangat tinggi, sedangkan yang ketiga, impedansi keluaran atau tahanan pada bagian output op-amp itu rendah. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensi dari op-amp itu lebar. Selanjutnya, terminal atau kaki dari IC op-amp. Bisa kita lihat di bagian bawah. Ini merupakan tata letak dari posisi kaki op-amp yang sudah teman-teman ketahui. Op-amp mempunyai 8 kaki atau 8 pin. Dari gambar ini kita bisa jadikan patokan cekungan di bagian atas. Sebelah kirinya kita urutkan 1 sampai 4. Kemudian ke sebelah kanan dari bawah ke atas 5 sampai 8. Bergeser ke sebelah kanan. Di sini ada penjelasan mengenai fungsi dari tiap kaki tersebut. Yang pertama, kaki 1 dan 5 digunakan sebagai offset 0 atau input offset. Biasanya digunakan sebagai pencatu atau pengaktif dari op-amp tersebut. Selanjutnya, kaki 2 digunakan sebagai inverting input, dan kaki 3 kebalikannya sebagai non-inverting input. Kaki 2 dan 3 ini secara spesifik akan kita bahas di lembar selanjutnya. Lanjut, pada kaki 4 itu digunakan sebagai grounding, kaki 6 sebagai output, kaki 7 sebagai catu tegangan positif,
atau tegangan supply dari power supply, dan kaki 8 tidak digunakan atau tidak dihubungkan kemanapun. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui tadi, IC op-amp mempunyai dua input dan juga satu output. Kita bisa lihat di bagian gambar atas sebelah kiri, ini merupakan skema rangkaian dari IC op-amp. Dua input tersebut masuk ke bagian inverting dan juga non-inverting. Inverting disimbolkan sebagai negatif dan non-inverting kebalikannya disimbolkan dengan tanda positif. Kemudian bergeser ke sebelah kanan, ada sebuah output yang nantinya akan mengalirkan tegangan yang cukup besar hasil penguatan dari op-amp. Sedangkan dua jalur di bagian atas dan bawah dari simbol segitiga op-amp ini digunakan sebagai tegangan supply dari power supply. Tandanya positif dan juga negatif. Pada contoh op-amp IC op-amp 741, IC op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda yang ada di belakang 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, rentang suhu atau temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Jadi, huruf-huruf tersebut menandakan parameter yang berbeda-beda yang digunakan pada masing-masing op-amp 741 tersebut. Kita bisa ambil contoh op-amp 741C. Jadi huruf C di belakang angka 741 tersebut merupakan singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling banyak dan biasanya digunakan karena salah satunya harga yang cukup terjangkau. Op-amp 741C sendiri mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input cukup tinggi sampai 2 mega ohm, sedangkan impedansi outputnya 75 ohm. Dan op-amp 741C juga mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Di bagian ini hanya sebagai peripheral, rangkaian dari sebuah power supply atau catu daya yang umum digunakan dan juga yang paling sederhana. Tapi kita di sini tidak akan menjelaskan mengenai pemakaian power supply ini, jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya. Selanjutnya pada terminal output dan input dari op-amp. Bisa kita lihat di sini ada dua gambar yang mengindikasikan jenis-jenis dari op-amp. Yang pertama, sebuah sumber tegangan masuk yang positif masuk ke bagian simbol min, atau yang tadi sudah kita ketahui, simbol min menandakan sebagai non-inverting. Sedangkan di gambar yang kedua, sumber tegangan positif masuk ke jalur dengan simbol plus atau non-inverting. Keduanya sama-sama menghasilkan output dengan simbol VO atau voltage output atau V output. Sedangkan di bagian atasnya sudah kita jelaskan tadi, adalah dua jalur yang digunakan sebagai masukan dari tegangan power supply. Kita bergeser ke sebelah kanan. Di sini adalah rentang nilai yang akan dihasilkan pada Vout. Maksimal dari Vout merupakan
positif V1 atau V saturasi, dan juga berlaku pada minimum nilai Vout itu sama dengan negatif V saturasi. Sedangkan V saturasi itu apa? V saturasi merupakan nilai tegangan yang besarnya di bawah tegangan suplai maksimal antara 1 sampai 2 volt. Kita lihat di paling bawah. Sebagai contoh, misalkan tegangan suplai kurang lebih 15 volt, maka V saturasinya ada di bawah tegangan suplai maksimal 1 sampai 2 volt, maka tegangan V saturasi berjumlah positif atau negatif 13 volt. Kita lihat lagi di gambar, kedua gambar tersebut sama di bagian outputnya. Vout, di sini ada sebuah rumus, Vout sama dengan AOL dikali ED. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah AOL, itu disebut sebagai penguatan atau gain. Jadi gain pada op-amp ini terbuka karena tidak ada umpan balik atau feedback antara input dan terminal output. Jadi pada op-amp sendiri biasanya ada sebuah rangkaian feedback, biasanya seperti resistor yang digunakan sebagai umpan balik. Kemudian yang kedua adalah tadi ED. ED sendiri merupakan perbedaan tegangan masukan atau perbedaan sinyal input. Kita masuk ke bagian contoh. Jika nilai AOL atau penguatannya sebesar 200.000, sedangkan penguatan ED dibatasi maksimum positif negatif 65 microvolt. Contohnya, jika tegangan saturasi seperti yang contoh tadi mempunyai nilai positif negatif 13 volt, ini kita pindahkan dulu ke yang lain. Baik. Jadi sebagai sesuai dengan rumusnya, jika yang kita cari adalah ED dan diketahui AOL dan juga V saturasi, itu yang nilainya positif negatif, kita bisa menentukan ED dengan rumus yang tadi. Kita balikan saja. Jadi ED sama dengan 11 positif V1 dibagi AOL, masukkan nilainya sama dengan 65 microvolt. Dan juga yang nilai negatifnya ini belum diganti, seharusnya negatif V1 saturasi dibagi AOL, hasilnya sama tapi tandanya negatif. Jadi apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 microvolt sampai 65 microvolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku rumus yang tadi, Vout sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulannya, yang pertama adalah tegangan output berada pada salah satu batas positif V1 atau negatif V1. Jadi rentangnya antara negatif dan positif V saturasi. Selanjutnya, untuk mempertahankan Vout tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Yang tadi teman-teman sudah ketahui, perlu dipasang sebuah resistor yang akan dijadikan sebagai feedback antara terminal input dan juga terminal output. Yang terakhir adalah karena ED atau perbedaan nilai tegangan input tadi nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk diukur, bisa kita lihat tadi nilainya sekitar negatif 65 sampai positif 65 microvolt, ukurannya sangat kecil sekali. Maka kita pada
praktik itu tidak mudah untuk diukur, maka ED biasanya disamakan dengan nilai 0. Kita berlanjut pada contoh soal yang ada di tabel. Sebelumnya pada materi sudah dijelaskan dari contoh yang 1 dan 2, maka kita akan membahas dari yang ketiga sampai terakhir. Di sini merupakan tegangan masukan yang negatif, itu dengan nilai negatif 10 mikrovolt, sedangkan tegangan masukan yang positif negatif 5 mikrovolt. ED atau perbedaan tegangan input dari dua ini senilai 5 mikrovolt. Dihitungnya bagaimana? Jadi negatif 10 mikrovolt perlu nilai berapa yang akan menghasilkan tegangan masukan positif negatif 5 mikrovolt ini? Maka ED-nya senilai 5 mikrovolt. Polaritas ED-nya sendiri bagaimana? Mengikuti dari ED. Ini positif. Kemudian, sesuai rumus yang tadi, Vout sama dengan AOL dikali ED atau penguatan dikali perbedaan tegangan input, maka 200.000 dikali 5 mikrovolt sama dengan 1 volt. Bisa teman-teman hitung kembali. Kemudian polaritas Vout sama, itu positif, dan juga ini sebagai kumpulan Vout output yang terakhir adalah 1 volt. Kemudian di yang contoh keempat, ini tegangan masukan sampai 1000 positif, dan juga tegangan masukan yang positif itu juga bernilai sama, hanya berbeda satu angka. Jadi perbedaan nilai tegangan di kedua input tersebut senilai negatif 1, maka polaritasnya negatif. Kemudian jika kita sesuaikan dengan rumus sebelumnya, 200.000 dikali negatif 1 sama dengan negatif 0,2 volt. Maaf teman-teman, ada kesalahan di bagian yang keempat tadi. Ini tegangan masukan negatif dan positif ini bukan dihitung sebagai 1 juta, tapi 1, jadi 1, sekian sekian sampai 1, dan tegangan masukan yang positif itu 1 volt. Jadi jika dikalikan dengan penguatan atau gain tadi AOL, itu sampai ke negatif 0,2 volt. Polaritasnya sama, negatif, dan hasil akhirnya Vout sama dengan 0,2 volt. Kemudian contoh yang ke-5, di sini tegangan masukan ke inverting itu 5 mV, sedangkan tegangan masukan yang di non inverting itu nilainya 0 volt. Maka perbedaan tegangan atau ED itu sama dengan negatif 5 mV. Polaritas yang mengikuti negatif. Kemudian sesuaikan dengan rumus, ini adalah 1000 karena AOL 200.000 dikalikan dengan 5 mV sama dengan 1 volt. Polaritas yang mengikuti. Nah, di bagian akhir kenapa berbeda? Karena di output yang sudah teman-teman ketahui tadi, output dari sebuah op-amp itu dibatasi oleh V saturasi. Maka sesuai yang tadi, saturasinya sekitar 13 volt
maksimal. Karena polaritasnya negatif, maka mengikuti ini adalah negatif 13 volt. Di bagian contoh yang terakhir, ini sama juga seperti di contoh sebelumnya. Nilainya 1000 volt dengan polaritas positif, namun terbatas oleh desaturasi. Jadi tetap saja maksimal 17 volt. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini masih ke karakteristik dari op-amp sendiri. Jadi sebuah penguatan operasional itu yang ideal mempunyai karakteristik seperti yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah penguatan tegangan yang tak terhingga. Kemudian impedansi masukannya tak terhingga juga. Jadi arus masuk atau arus yang melewati input op-amp, arus masuk yang masuk ke sebuah penguat itu sama dengan 0, sedangkan impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan terakhir, karakteristik frekuensi atau bandwidth dari penguat yang ideal itu lebar dan rata. Range-nya membentang dari frekuensi 0 sampai tak terhingga, jadi sangat lebar sekali. Ini merupakan karakteristik dari penguat operasional yang ideal. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kemampuan atau bahan-bahan yang digunakan sebagai penyusun komponen op-amp itu sangat terbatas, maka karakteristik yang ideal pada penguat itu kita anggap tidak ada. Pada praktiknya, op-amp sendiri yang mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang sudah disebutkan di awal itu punya sifat-sifat yang hampir mendekati penguat operasional yang ideal. Kita bisa sesuaikan, kita bisa komparasi penguatan yang tak terhingga itu jika op-amp penguatannya bukan tak terhingga tapi cukup besar, kemudian impedansi masuknya dari op-amp itu cukup besar juga, sangat besar, tapi tidak sampai tak terhingga, sedangkan impedansi keluarannya juga sangat rendah tapi tidak sampai dengan 0. Kemudian karakteristik frekuensi atau bandwidthnya sendiri lebar dan rata, op-amp juga sama, namun op-amp sendiri frekuensinya tidak membentang sampai tak terhingga. Jadi op-amp masih punya keterbatasan karena memang bahan-bahan penyusunnya yang punya kemampuan yang masih terbatas. Nah, kita lihat di sini yang bisa teman-teman lihat ini merupakan simbol dari sebuah op-amp. Jadi sudah kita ketahui tadi mempunyai dua input berupa non-inverting input dan juga inverting input. Inverting adalah yang disimbolkan dengan negatif dan non-inverting disimbolkan dengan positif. Kemudian dua jalur yang digunakan sebagai masuknya tegangan supply dari power supply dan juga satu buah output. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari op-amp yang sudah saya jelaskan tadi mengenai inverting dan non-inverting op-amp, tapi belum spesifik. Nah, di bagian sini kita akan mengetahui apa itu inverting dan non-inverting op-amp. Pada jenis yang pertama, yaitu inverting op-amp, merupakan konfigurasi atau susunan di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif dan kebalikannya, masukan yang negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi inverting op-amp ini bisa kita sebut sebagai pembalik polaritas, yang asalnya negatif menjadi positif, kebalikannya positif
menjadi negatif. Kita lihat pada rumus di sebelah kanan bawah, ini adalah outputnya sama dengan negatif P input dikali resistor feedback dibagi resistor input. Jadi resistor feedback yang dipasang sebagai resistor umpan balik dibagi dengan resistor yang dipasang pada jalur input yang akan masuk ke jalur inverting. Jika kita lihat kurva di sini, tegangan yang naik seiring dengan waktu ketika masuk dan melewati jalur inverting, outputnya akan menghasilkan kurva yang kebalikannya, dari yang naik menjadi turun, namun terbatas sampai PE, atau bisa kita sebut sebagai P saturasi yang tadi. Jadi tegangan yang asalnya naik ketika masuk jalur inverting dan melewati op-amp ini, keluarannya akan menjadi turun, tapi terbatas sampai di P saturasi. Yang kedua adalah non-inverting amplifier. Jadi kebalikan dari inverting amplifier, yang inverting ini akan menghasilkan nilai yang sama polaritasnya. Masukan positif tetap menghasilkan keluaran positif, negatif juga menghasilkan keluaran yang negatif. Pada rumusnya bisa kita lihat di sini, P out sama dengan P in dikali 1 plus R feedback, sama seperti tadi, R feedback dibagi R input. R feedback yang digunakan untuk pengumpan balik, dan juga R input sebagai yang dihubungkan antara tegangan input dengan jalur pada grounding. Nah, pada kurva yang di bawah kita bisa lihat dengan bentuk yang sama, tegangan akan naik seiring berjalannya nilai T atau waktu masuk melalui jalur non-inverting yang disimbolkan dengan tanda positif atau plus, dan ketika melewati op-amp non-inverting ini, tegangan juga tetap akan naik karena sekedar yang teman-teman lihat tadi mempunyai ciri yang sama, positif menghasilkan positif, negatif menghasilkan negatif. Jadi jika contohnya positif naik ketika melewati op-amp, tegangannya tetap naik tapi terbatas pada VCC atau V saturasi dari op-amp tersebut. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, pada rumus tanda negatif ini hanya sebagai polaritas. Jadi jika misalkan pada latihan soal, jika bentuknya positif dan hasilnya bukan negatif, tapi ini hanya sebagai tanda polaritas bahwa tegangan tersebut negatif, bukan nilai tegangannya. Jadi teman-teman perlu perhatikan kembali, tanda negatif ini bukan sebagai tanda negatif dari tegangan, namun hanya sebagai polaritas saja. Selanjutnya adalah metode di mana sebuah op-amp digunakan sebagai komparator atau pembanding. Di sini sebagai contohnya adalah zero crossing detector, dan nanti terakhir kita akan jelaskan
mengenai voltage level detector. Jadi kita bahas zero crossing detector. Apa itu? Ya, zero crossing detector merupakan rangkaian yang digunakan sebagai pembanding suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Jadi zero crossing detector ini akan membandingkan suatu tegangan yang masuk pada jalur input dibandingkan dengan nilai nol. Jadi kemudian hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi yang sudah teman-teman ketahui tadi itu merupakan perbandingan dua sinyal input. Di sini ada parameter atau ketentuan dari zero crossing detector. Jika polaritas ED sama dengan negatif, ini seperti contoh, salah satu contoh saja. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V outputnya sama dengan positif pusat. Kebalikannya, jika ED positif, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Di sini ada contoh-contoh dari zero crossing detector. Pertama adalah kita lihat zero crossingnya, ini sama saja. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu inverting zero crossing detector dan non-inverting zero crossing detector. Nah, di bagian yang ke-4 dan 5 ini adalah contoh pembanding juga, namun bukan dibanding dengan nilai nol, tapi dibandingkan dengan sebuah nilai tegangan yang nanti akan kita bahas. Sebelum membahas pada jenis zero crossing detector, ini akan dibahas mengenai duty cycle. Jadi pada op-amp sendiri mampu digunakan sebagai outputnya digunakan pada sinyal digital. Jadi duty cycle itu apa? Duty cycle adalah perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jika teman-teman bingung, duty cycle ini mempunyai rumus yang tadi sesuai dengan definisinya. Perbandingan waktu on adalah T on atau T high dibagi dengan total periode sinyal, jadi semuanya T on atau T high ditambahkan dengan T off atau T low nanti dikalikan dengan 100%. Jadi apa itu T on atau T high? T high adalah rentang waktu sinyal ketika output dari op-amp bernilai positif, sedangkan kebalikannya T out atau T low itu merupakan sinyal di waktu output bernilai negatif, atau kita akan nanti kita akan sesuaikan dengan masing-masing jenis pembanding yang di awal kita sebutkan. Jadi satu buah periode sinyal sama seperti sebuah gelombang, terdapat satu waktu on atau T on dan juga waktu off atau T off. Jadi satu buah periode sinyal itu sama dengan satu bagian T on dan juga satu bagian T off. Kita beralih ke bagian contoh yang ada di bawah. Suatu sinyal mempunyai periode 10 mili-detik dengan waktu on sama dengan 2 mili-detik. Yang ditanyakan berapa waktu negatif atau waktu rendah. Jadi waktu negatif atau rendah ini yang tadi
adalah T off atau T low. Kita selesaikan. Menyesuaikan dengan rumus, total dari periode sinyal adalah T low ditambahkan dengan T high. Maka jika kita mempunyai nilai yang sudah pasti tadi, yaitu periode sinyalnya 10 mili-detik dikurangi dengan T on-nya atau waktu on-nya, yaitu 2 mili-detik, maka menghasilkan, maaf, ini belum saya ganti, 2 mili-detik ini kita ganti dengan 3 mili-detik, maka penyelesaiannya sama dengan 10 mili-detik dikurangi 3 mili-detik sama dengan 7 mili-detik. Nah, sesuaikan dengan rumus yang di atas ini, duty cycle sama dengan waktu on, yaitu 3 mili-detik dibagi dengan periode sinyal total sama dengan 10 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, sekarang kita berlanjut pada jenis zero crossing detector. Yang pertama adalah tadi inverting zero crossing detector. Jadi pada bagian IZCD ini, sinyal masukan yang masuk pada op-amp dibandingkan dengan nilai 0. Jadi menyesuaikan dengan jenis op-amp, yaitu inverting, maka dinamakan juga inverting zero crossing detector. Jadi input yang masuk pada jalur inverting dibandingkan dengan nilai yang masuk, dibandingkan dengan nilai 0. Ini perbedaannya ED sama dengan 0 dikurangi tegangan input yang masuk pada inverting, yaitu negatif V input. Sebagai ketentuannya, jika V input kurang dari 0, maka V output sama dengan positif V-start. Sebaliknya, jika V input lebih dari 0, maka V output kurang dari V output sama dengan negatif V-start. Saya lihat di sini adalah op-amp inverting, tegangan input masuk ke bagian inverting, dan di bagian kanannya teman-teman lihat di sini ada dua gelombang sinyal yang menggambarkan gelombang sinyal input dan juga gelombang sinyal output. Di bagian atas adalah input, yang bawah output. Ketika tegangannya positif atau melebihi 0, maka di output akan menghasilkan nilai yang di negatif di saturasi. Kemudian berlanjut pada tegangannya akan turun menjadi negatif, yaitu kurang dari 0, maka sinyal yang ada pada output akan naik sampai ke positif di saturasi. Jadi kita pada sifat inverting, yaitu positif dan negatif membalikan polaritas. Ketika inputnya bernilai lebih dari 0 atau tidak negatif, maka outputnya ada pada negatif V-start. Kebalikannya, jika tegangan input kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka sinyal outputnya akan naik menjadi positif sampai maksimal di saturasi yang positif. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu non-inverting zero crossing detector, yang sudah kita tebak ini digunakan pada rangkaian non-inverting op-amp. Jadi kebalikan dengan yang inverting tadi, sinyal masukan yang masuk pada jalur non-inverting atau yang positif op-amp dibandingkan dengan nilai 0.
Ketentuannya, jika V input lebih dari 0, maka V out positif pusat. Kebalikannya, V input kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka V output sama dengan negatif disaturasi. Pada gambar yang di bawah bisa dilihat tegangan input yang masuk ke jalur non-inverting. Kita bergeser ke sebelah kanan. Gambar gelombang sinyal yang digambarkan masih tetap sama, input di bagian atas dan output di bagian bawah. Sesuai dengan jenis atau karakteristik dari non-inverting dan menyesuaikan dengan ketentuan yang tadi, yang ini. Jika tegangan input lebih dari 0 atau positif, maka sinyal outputnya juga akan ada pada tanda positif, namun tetap maksimal pada disaturasi. Kemudian ketika tegangan inputnya turun melewati 0 sampai negatif, di input kurang dari 0, maka sinyal output juga akan turun ke negatif sampai maksimal negatif di saat seperti itu. Kita lanjut pada contoh pembanding yang kedua, yaitu voltage level detector. Ini merupakan pembanding yang akan membandingkan satu buah masukan op-amp dengan sebuah nilai tegangan, yaitu kita bisa sebut sebagai V referensi. Nanti akan kita lihat. Jadi perbedaannya dengan zero crossing detector, jika zero crossing detector itu membandingkan satu buah masukan yang terhubung dengan V input dengan nilai 0, pada voltage level detector itu akan membandingkan sinyal atau tegangan yang masuk pada jalur input dengan sebuah tegangan V referensi. Bisa kita lihat di bawah V inputnya. Jadi ketika V input lebih dari V referensi, maka V output sama dengan positif pusat. Kebalikannya, V input kurang dari V referensi, maka V outputnya negatif pusat. Bisa dilihat di sini yang masuk pada inverting tegangan input dan dipasang sebuah rangkaian referensi pada jalur non-inverting. Rangkaian referensi sendiri nanti akan kita bahas. Di sini pada gambar sebelahnya adalah sebuah gelombang yang sama. Ketika tegangannya naik melewati V referensi, sesuaikan dengan ketentuan yang tadi, jika V input melebihi V referensi, maka sinyal output akan negatif. Di sini belum saya ganti, ini ada kesalahan sama. Jadi ketika V inputnya melebihi V referensi, maka sinyal output akan turun sampai ke negatif pusat. Kebalikannya, ketika V input kurang dari V referensi, ketika turun, maka sinyal output kembali naik sampai maksimal ke V saturasi. Yang kedua adalah non-invertingnya dari voltage level detector. Seperti tadi, V input akan dibandingkan dengan V referensi. Kebalikan dengan yang tadi inverting, jika V input kurang dari V ref, maka V outputnya negatif pusat. Kemudian jika V input melebihi V referensi, maka V output sama dengan positif pusat. Ini gambarnya. Sesuaikan dengan ketentuan yang tadi, maka
gelombang ketika tegangan input melebihi tegangan referensi. Kita lihat batasnya di sini, maka sinyal output akan naik sampai ke V saturasi positif. Ketika tegangannya turun, maka sinyal outputnya juga akan turun sampai maksimal pada V saturasi. Kemudian tentang rangkaian tegangan referensi sendiri, ini sama seperti rangkaian pembagi tegangan. Ini tersusun dua buah resistor yang rumusnya sama dengan R2 dibagi total dari resistansi pada rangkaian dikalikan dengan V input. Kita lihat di sini ada contoh soalnya. Tegangan input yang diberikan 12 volt, tegangan kemudian resistansinya pertama 100 ohm dan 50 ohm. Referensinya jika kita mengikuti rumus yang di atas, maka 50 dibagi 100 tambah 50 totalnya kali 12 dan 4 volt. Yang terakhir kita akan bahas latihan soal. Sesuaikan dengan nilai yang tertera di sini. Jadi ini adalah sebuah rangkaian non-inverting yang akan membandingkan tegangan input dengan sebuah rangkaian referensi. Jadi ini merupakan non-inverting voltage level detector. Jadi yang diketahui ini tegangan inputnya sama dengan 15 volt, dengan saturasinya sama dengan contoh yang tadi itu positif negatif 13 volt. Yang ditanyakan adalah T on atau T high, kemudian T off, dan juga duty cycle-nya. Kemudian yang terakhir adalah gambar sinyal output tegangan di output. Baik, kita sesuaikan dengan soal yang tadi. Kita asumsikan di sini batas-batasnya yang tidak diketahui nilainya dengan nilai yang ada di pertengahan atau di antara nilai tersebut. Jadi ketika 0 sampai 80 di batas bawah dari gelombang sinyal tersebut, kita ambil yang tengahnya yaitu 40. Hal yang sama juga kita terapkan pada saat sinyal melebihi 0. Antara 80 dengan 140 kita ambil pertengahan sama dengan 110. Maka di sini kita lihat di bagian T on dan juga T off. Ketika T off yang pertama yang secara penuh dimulai dari 40 milisekund sampai 110 milisekund. Maka T off nya sendiri itu bisa kita isi nilainya dimulai dari 110 milisekund dikurangi 40 milisekund sama dengan 70 milisekund. Berlanjut pada periode sinyal on, yaitu ketika sinyal naik melebihi 0, naik dari 110 milisekund sampai 180 sekund ketika turun melewati 0. Jika kita langsung isi 180 milisekund dikurangi 110 milisekund dengan 70 milisekund. Jadi antara T on dengan T off memiliki nilai sama. Setelah T on dan T off diketahui, kita bisa menghitung nilai duty cycle. Kita sesuaikan dengan nilai yang tadi pada rumus. T on nya 70 milisekund dan T on ditambah T off
sama dengan 140 second. Jika dikalikan kemudian dibagi dan dikalikan 100%, hasilnya sama dengan 50%. Jadi duty cycle pada rangkaian non-inverting tersebut mempunyai nilai 50%. Kemudian kita berlanjut pada gambar tegangan outputnya, gambar sinyal outputnya. Kita bisa ketahui tadi rangkaian tersebut merupakan rangkaian non-inverting voltage level detector. Jadi yang kita harus cari tahu adalah nilai tegangan referensi. Kita sesuaikan pada gambar tegangan referensi. Kita ketahui ketika nilainya dihitung dari rangkaian pembagi tegangan. Jadi nilai 10.000 dan 50.000 ohm ini merupakan resistor 1 dan resistor 2. Sesuaikan dengan rumusan tadi, resistor 2 dibagi resistansi total dikali V input. Maka resistansi resistor 2 ini yang nilainya 50.000 karena dekat dengan terhubung langsung dengan tegangan supply. Maka bisa kita hitung di sini sesuaikan dengan rumusan tadi. Keduanya sama dengan 50.000 ohm dibagi dengan total resistansi 10.000 ditambah 50.000 sama dengan 60.000 dikali inputnya sama dengan 15 volt, kemudian menghasilkan 2,5 volt. Maka sudah kita ketahui tegangan referensi dari rangkaian tersebut nilainya 2,5 volt. Kita bisa beralih pada gambar. Pada sinyal inputan ini kita bisa ambil nilai di pertengahan 0 sampai 5 karena nilainya sesuai, maka ini ada di tengah yaitu 2,5. Kita bedakan warnanya. Di sini sudah ditanda nilainya 2,5 sebagai V referensi. Itu kita masuk saja dulu sebagai V referensi. Nah, pada gambar outputnya, sinyal output, jika kita ketahui tadi non-inverting voltage level detector mempunyai karakteristik ketika tegangan input melebihi tegangan referensi, maka sinyal output yang digambarkan akan naik sampai di saturasi positif. Sebaliknya, jika tegangan input kurang dari V referensi, maka sinyal output akan turun sampai batas di saturasi negatif. Jadi jika kita sesuaikan dengan ketentuan yang tadi, kita ambil batas pada titik-titik di mana tegangan input pas di tengah pada V referensi. Sesuaikan dengan titiknya, maka kita bisa mengetahui ketika V input melebihi V referensi, maka sinyal output akan naik sampai di saturasi. Hal yang sama di sebelah sini. Sebaliknya, ketika tegangan input turun melewati V referensi, kurang dari V referensi, maka sinyal outputnya juga akan turun sampai negatif di saturasi. Kita hubungkan terlebih dahulu.
kita hapus gambar penambah tadi. Jadi ini adalah sinyal output yang digambarkan pada hasil rangkaian pembanding uninverting tadi. Jadi jika kita berikan indikator, kita buat di sini menyesuaikan dengan titik-titik di mana sinyal output menyentuh melewati 0, antara turun atau naik itu disebut sebagai suatu titik. Jadi di sini ada 3 titik sesuai dengan gambar inputnya. Maka kita bisa lihat di sini adalah yang paling bawah adalah T off atau ketika periode sinyal turun, sedangkan yang atas yang dibatasi oleh di saturasi yang positif itu disebut sebagai periode sinyal naik atau T on. Sedangkan sinyal utuh, periode sinyal utuh atau dengan simbol T itu dari T1 sampai T3 itu disebut sebagai periode sinyal utuh atau T. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.